Nabi Daud alaihissalam adalah salah satu Rasulullah yang mempunyai kemampuan istimewa dan diberi kemuliaan menjadi raja Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kitab Zabur sebagai petunjuk bagi kaumnya. Allah juga memberikan keistimewaan lainnya kepada Nabi Daud berupa kepatuhan sejumlah makhluk Allah, mengikuti keinginannya seperti gunung-gunung yang bertasbih bersamanya di waktu pagi dan petang, dan burung-burung yang bisa mengikuti perintah Nabi Daud. Selain itu, Nabi Daud alaihissalam juga diberikan kekuatan, kebijakan, dan keilmuan yang sangat hebat. Dengan ilmu itu, Nabi Daud diharapkan bisa memberikan solusi atas masalah yang dihadapi kaum Bani Israel. Sebagai seorang raja, Nabi Daud memiliki istri yang cukup banyak, jumlahnya 99 orang. Walau demikian, Nabi Daud masih menginginkan satu istri lagi agar jumlahnya genap menjadi 100 orang. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah nikahnya Nabi Daud yang ke-100 kalinya. Berikut pelajaran yang dapat diambil dari kisah tersebut dalam kacamata syariat Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihissalam membagi hari-harinya menjadi 3 waktu. 1 hari untuk mengurusi urusan manusia, 1 hari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan 1 hari lagi untuk para istrinya yang berjumlah 99 orang. Setiap kali beliau membaca kitab Zabur, maka beliau mengetahui keutamaan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, yang mana ketika Nabi tersebut mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Daud alaihissalam pun berkata, "Ya Allah, segala keutamaan telah dihabiskan oleh bapak-bapakku, maka berilah aku keutamaan seperti yang Engkau berikan kepada mereka." Nabi Daud adalah nabi yang sangat tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimanapun juga beliau adalah seorang manusia yang terkadang keluar sifat keingintahuannya. Sebenarnya sampai di mana kemampuan yang dimilikinya. Nabi Daud pun berdoa, "Ya Rabbi, sesungguhnya Engkau telah memberi ujian kepada semua para nabi yang tujuannya supaya besar pahalanya. Tinggal diriku ya Rabbi yang belum Engkau berikan cobaan. Aku juga ingin sama seperti nabi-nabi zaman dahulu." Apa yang diinginkan Nabi Daud ini adalah hal yang benar secara logika syariat. Karena jika memang tambah besar cobaan seseorang, maka orang itu pahalanya juga akan bertambah besar. Jika cobaannya kecil, pahalanya pasti juga akan kecil. Karena itulah maka Nabi Daud ingin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud ingin mendapatkan cobaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya supaya mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya bahwasanya bapak-bapakmu telah mendapatkan ujian. Nabi Ibrahim diuji dengan menyembelih anaknya, Nabi Ishak diuji dengan buta kedua matanya, sedangkan Nabi Yakub diuji dengan kesedihan karena kehilangan Yusuf, sedangkan engkau belum diuji seperti mereka. Maka Nabi Daud berkata, "Ya Allah, ujilah aku seperti mereka dan berikan aku keutamaan seperti keutamaan mereka." Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Daud, "Kalau memang permintaanmu seperti itu, maka tunggulah bahwasanya kamu pada hari ini, bulan ini, tahun ini kamu akan aku beri cobaan. Siapkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, jagalah imanmu jangan sampai terlepas dariku." Nabi Daud pun sesudah itu bersiap-siap untuk menyambut hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka datanglah iblis laknatullah dalam bentuk menyerupai seekor burung yang modelnya berbentuk seperti burung merpati. Bulu-bulunya terbuat dari emas, sayapnya dari intan permata, paruhnya terbuat dari zamrud hijau. Karena melihat burung seperti itu, otomatis Nabi Daud ingin punya keyakinan bahwa burung ini tidak mungkin datang dari dunia biasa. Nabi Daud memiliki keyakinan bahwa burung itu datangnya dari surga. Setan yang menyamar menjadi burung merpati yang terbuat dari emas itu hinggap di kaki Nabi Daud saat beliau sedang sholat. Maka Nabi Daud mempunyai keinginan untuk memegang burung itu. Dikejarlah burung itu oleh Nabi Daud, bahkan hingga Nabi Daud keluar dari istananya menuju halaman istana untuk mengejar burung itu. Akhirnya burung yang sangat indah itu bertengger di salah satu pohon yang berada dalam taman istana. Di taman tersebut ternyata ada seorang wanita yang sangat jelita.
Dengan kecantikan yang dimilikinya, seluruh wanita pada zaman itu tidak ada yang menandingi kecantikannya. Di taman tersebut, wanita itu sedang mandi. Saat Nabi Daud berada di dalam kebun, maka secara tidak sengaja Nabi Daud melihat wanita itu sedang mandi. Karena merasa dilihat oleh Nabi Daud, maka wanita itu malu dan menutupi seluruh tubuhnya dengan rambutnya yang sangat panjang. Rambut yang awalnya tertata rapi kemudian diuraikan ke seluruh tubuhnya karena seluruh anggota tubuh itu tertutupi oleh rambut sehingga menjadikan Nabi Daud penasaran. Karena terbuai oleh rasa penasaran, maka Nabi Daud tidak bisa tidur dengan nyenyak. Makan rasanya tidak enak, minum seperti tidak terasa segarnya di tenggorokan. Nabi Daud telah terjangkit penyakit kasmaran. Akhirnya Nabi Daud bertanya kepada para pengawalnya tentang wanita yang selalu mandi di kebun istana selama ini. Maka para pengawalnya menjawab bahwa wanita itu adalah istri dari prajuritnya sendiri yang bernama Uraya. Lalu Nabi Daud memanggil Uraya dan mengatakan bahwa Nabi Daud tertarik dan jatuh hati kepada istrinya Uraya tersebut. Beliau mengatakan, lepaskanlah tanggung jawabmu dari istrimu, biar aku saja yang mengurusnya. Merasa malu untuk menolak permintaan itu, lalu istrinya diceraikan. Yang demikian itu di dalam syariat Nabi Daud diperbolehkan dan sudah merupakan adat kebiasaan umatnya tanpa merusak kehormatan diri. Pada zaman itu seseorang dapat meminta kepada temannya agar ia meninggalkan dan memisahkan istrinya untuk dikawinnya. Jika orang itu mencintainya, meskipun secara zahir syariat itu diperbolehkan, hal itu tetap tidak pantas dilakukan karena justru meninggalkan hal tersebut adalah lebih utama. Oleh karenanya Allah mencerca Nabi Daud karena meminta istri Uraya. Namun Nabi Daud meminta istri Uraya itu karena ada rahasia yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah Nabi Daud mengawin istri Uraya, Allah mengkaruniainya anak yang kelak akan menjadi nabi, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam. Menurut versi lain tentang proses Nabi Daud mendapatkan istri ke-100 tersebut, dikisahkan bahwa Uraya saat itu, yakni saat Nabi Daud tak sengaja melihat istrinya sedang mandi. Uraya saat itu sedang bertugas keluar daerah dalam suatu peperangan. Lamanya sudah 3 bulan belum kembali juga dari medan pertempuran. Setelah beberapa waktu lamanya, akhirnya prajurit yang sudah melakukan peperangan itu kembali ke kerajaan. Kemudian Nabi Daud mengirimkan pesan kepada pemimpin prajurit yang bernama Uraya bin Hanna tersebut yang menjadi komandan peperangan. Isi pesan itu adalah, aku perintahkan kamu untuk maju dengan membawa bendera kebanggaan kerajaan. Adapun Nabi Daud mempunyai keyakinan setiap prajurit yang berada di garis depan dengan membawa bendera kerajaan pasti kemungkinan besar akan mati. Sebagai prajurit, maka Uraya alias suami dari wanita cantik jelita tadi maju dengan gagah berani dalam medan pertempuran dengan membawa bendera kerajaan. Walhasil apa yang diduga dan direncanakan oleh Nabi Daud benar-benar terjadi. Uraya bin Hanan pun gugur dalam medan pertempuran saat melawan musuh. Lalu Nabi Daud pun menikahi istrinya. Setelah Nabi Daud menemui istri barunya tersebut, Allah mengutus 2 malaikat dengan wujud orang laki-laki. Keduanya meminta izin untuk bisa bertemu dengan Nabi Daud. Namun saat itu adalah hari ibadah beliau, sehingga keduanya dihalangi oleh penjaga. Maka keduanya pun melompat pagar. Ternyata saat itu Nabi Daud sedang sholat. Keduanya lalu duduk di hadapannya. Nabi Daud pun terkejut. Maka keduanya berkata, janganlah kamu merasa takut. Kami adalah 2 orang yang bersengketa. Salah satu dari kami menzolimi yang lain, maka hukumlah kami secara adil. Nabi Daud berkata, kalau begitu ceritakanlah urusan kalian berdua. Salah satu dari kedua orang laki-laki itu berkata, saudaraku ini mempunyai 99 kambing betina, sedangkan aku hanya memiliki 1 ekor kambing. Namun dia ingin merebut kambingku agar kambingnya genap 100. Nabi Daud pun bertanya pada satunya. Lalu dia berkata, ya, saya mempunyai 99 kambing dan dia hanya punya 1. Namun aku ingin merebutnya agar kambingku genap 100. Nabi Daud pun bertanya, apakah saudaramu itu rela menyerahkannya? Dia menjawab, tidak, dia tidak rela. Maka Nabi Daud berkata, kalau begitu kami tidak akan membiarkanmu melakukannya. Jika engkau terus merebutnya, maka kami akan menghukummu.
Tiba-tiba salah satu dari keduanya berkata, "Wahai Nabi Daud, engkau lebih layak untuk dihukum. Engkau mempunyai 99 istri, sedangkan Uroya hanya memiliki 1 istri. Engkau kirim dia untuk berperang agar dia terbunuh, lalu kamu bisa menikah dengan istrinya." Saat itu Nabi Daud baru sadar bahwa dia telah berbuat salah. Segeralah dia bersungkur sujud sambil menangis. Dia menangis selama 40 hari, tidak pernah bangkit kecuali untuk kebutuhan mendesak, sehingga tanah yang terkena tetesan air matanya sampai tumbuh rumput. Maka Allah mewahyukan kepadanya, "Wahai Daud, berdirilah, aku telah mengampuni dosamu." Maka Nabi Daud berkata, "Ya Allah, saya mengetahui bahwa engkau telah mengampuniku. Namun jika nanti pada hari kiamat Uroya datang menenteng kepalanya yang berlumuran darah, lalu dia berkata, 'Ya Allah, tanyalah Daud kenapa dia membunuhku.' Maka Allah berfirman, 'Jika demikian maka aku akan memanggil Uroya dan akan aku pinta keikhlasannya untukmu, yang dengannya akan aku balas dengan surga, niscaya dia akan merelakannya untukmu.' Nabi Daud berkata, 'Sekarang aku benar-benar tahu bahwa engkau telah mengampuniku.'" Saudara-saudara muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Dari cerita di atas sebagai berikut, perlu kita pahami bahwa Nabi Daud adalah seorang nabi, yang artinya beliau terjaga dari kemaksiatan. Sedangkan kisah di atas bukanlah menunjukkan bahwa Nabi Daud melakukan dosa ketika Nabi Daud melihat istri Uroya sedang mandi itu. Bukanlah sebuah dosa karena beliau melakukan hal tersebut secara tidak sengaja. Adapun hasil kecondongan hatinya setelah memandang itu pun tidak dinamakan sebagai dosa, sebab condongnya hati atau rasa mencintai terhadap seseorang tidak dapat dikuasai. Ketika Nabi Daud meminta istri Uroya, demikian itu di dalam syariat Nabi Daud diperbolehkan. Bukanlah sebuah dosa, karena pada zaman itu seseorang dapat meminta kepada temannya agar ia meninggalkan dan memisahkan istrinya untuk dikawininya, jika orang itu mencintainya, walaupun hal yang lebih baik adalah meninggalkannya. Saudara-saudara muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah di atas merupakan pengingat bagi kita bahwa melihat lawan jenis itu dilarang karena dapat menimbulkan fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nur ayat 30 sampai ayat ke-31 yang berbunyi, "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat." Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Rasulullah SAW bersabda, "Memandang itu bagaikan panah beracun dari panah iblis." Maka barang siapa yang memandang karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala memberikan iman kepadanya yang dapat dirasakan manisnya di dalam hati. Nabi Isa alaihissalam bersabda, "Takutlah memandang, karena dengan memandang itu dapat menumbuhkan syahwat dalam hati, dan cukuplah fitnah terjadi disebabkan pandangan itu." Imam Mujahid mengatakan, apabila seorang perempuan menghadap ke muka, maka iblis duduk di bagian kepalanya, lalu iblis memperindah diri perempuan itu, yang diperuntukkan bagi orang yang memperhatikannya. Kalau seorang perempuan berbalik menghadap ke belakang, maka iblis duduk di pantatnya, lalu iblis memperindah perempuan itu, yang diperuntukkan bagi orang yang memperhatikannya. Seorang pernah bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, "Apa permulaan yang menyebabkan orang berzina?" Beliau bersabda, yaitu akibat memperhatikan perempuan dan memperhatikan dirinya. Imam Al-Fudail mengatakan, iblis berkata bahwa pandangan yang dilepaskan pada suatu perkara yang tidak halal itu adalah merupakan panahku yang sudah tua dan busurku yang tak pernah luput jika aku pergunakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kisah Nabi Daud alaihissalam mendapatkan istri yang ke-100. Semoga kisah ini dapat kita petik hikmah dan pelajarannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.